Amma ba'du, atau ada yang membaca amma ba'da, ya. Itu keterangannya ada, tapi amma ba'du ini umum banyak dipakai. Ini apa sih maksudnya? Ini maksudnya disebut dengan faslul khitab kalau bahasa Arabnya. Apa itu faslul khitab? Artinya jeda, pindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Dari kalau bahasa Indonesia mah ada alenia gitu ya. Alenia, ya alenia satu ke alenia yang baru, ya. Artinya pindah ini. Namanya faslul khitab, amma ba'du, ya. Ini mengapa dipakai begini? Ini bukan kosong. Ini kalau pakai ini kita dapat ganjaran pahala. Ini hukumnya sunnah, ya. Kalau kita lagi pidato atau nulis surat atau apa begitu, pakai amma ba'du ini dapat pahala sunnah. Ngikutin siapa? Ngikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul ngirim surat sama Raja Najasyi sama siapa itu waktu itu pakai ini amma ba'du, ya. Dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan bagi Rasul. Kita pakai ini dapat ganjaran pahala ini, ya. Pakai amma ba'du, amma ba'du. Makanya bagian dari awal sebelum pembahasan dipakai sama yang menyusun menukil, namanya Kiai Bahruddin Al-Bantani, ditulis amma ba'du. Kalau bahasa Indonesia di sini adapun sesudah itu, ya, sesudah bismillah tadi, ya, alhamdulillah. Setelah itu, ya, pakai kata amma ba'du. Pakai ini dapat ganjaran pahala sunnah, ya. Udah pembukaan alhamdulillah dan lain-lainnya, waktu sambutan pakai amma ba'du. Nah, setelah ini dikatakan oleh guru kita, fahadhihi risalatun mustamilatun. Ini sebuah risalah, ya, yang memuat di dalamnya apa itu? Al-aqaidi ad-diniyah, yakni akidah-akidah agama, atau bahasa lainnya ilmu tauhid. Jadi setelah itu dijelaskan di sini tentang akidah agama, ya, atau dalam bahasa lainnya itu ilmu disebut dengan ilmu tauhid, ya. Apa itu akidah-akidah yang dimaksud dengan akidah? Akidah kalau mau digampangin artinya keyakinan. Kalau bahasa Indonesia yang agak jelas dan agak sulit, jarang-jarang dengar, namanya akidah itu ideologi, ya. Akidah itu ideologi. Akidatu alal insani, ya. Akidatun alal insani, yakni keyakinan, ideologi, ya, manusia, ya, yang terhujam dalam hatinya, ya. Sawaun kana bil haqqi awil batil, ya. Apa itu ideologinya secara umum, mau benar mau salah, kalau itu merupakan satu keyakinan yang dalam hatinya, itu jadi ikutan dia, ya. Maka akidah ini sangat penting, karena keyakinan yang membawa orang itu berperilaku, berbuat berdasarkan keyakinan itu, ya. Kalau akidah itu taharruk alal a'mal, yang menggerakkan kita manusia yaitu keyakinan. Maka jangan sampai salah keyakinan ini. Kalau orang punya keyakinan salah, pastilah dia berbuat atau menjalani kehidupan ini salah, terombang-ambing, nggak punya kepastian, nggak punya patokan, karena yang dia berbuat adalah berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinannya berpendapat dia, udahlah, katanya nggak usah sholat, nggak apa-apa, ya jangan sholat, ya, nggak sholat, pokoknya keyakinannya begitu, ya udah, ya. Padahal yang membedakan kita dengan yang lainnya, ini diantaranya ada keyakinan, Kalau ibaratnya nggak ada ini, karena keyakinan berkaitan dengan akal. Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada akidah ini, kita nggak beda sama sekali. Contoh misalkan kalau orang dulu, orang tua kita punya kebo gitu kan, kebo sama orang tua kita, kalau pagi dibawa ke sawah
untuk kerja tung luku, ya, dibajak itu sawah. Kemudian kebo habis itu dikasih makan, ya, sampai sore kebo itu udah makan, dikasih dimandiin dulu, masukin ke kandang, ya, masuk ke kandang, dia istirahat, besok pagi begitu lagi setiap hari. Lah kalau kita mengikuti ritme itu, keyakinan kita manusia yang beda sama hewan itu yang kita ada akalnya. Kalau kita ngikutin ritme itu doang, ya nggak ada bedanya kita. Kita pagi berangkat kerja, ya, nggak ada asar, nggak ada zuhur, nggak ada maghrib, pulang makan, istirahat, mandi, tidur lagi, besok pagi-pagi keluar lagi. Kalau kita ngikutin keyakinan itu aja, ya itu repot namanya, nggak ada beda, ya, karena kita punya unsur akal, ya. Kalau kita rutinitasnya begitu aja, ya repot, karena kita dituntut adalah dengan akal tersebut ada kewajiban-kewajiban yang menggerakkan seluruh anggota badan kita itu, yaitu keyakinan kita. Keyakinan kita inilah yang membuat kita jadi nyaman, jadi teguh, tidak terombang-ambing nih dalam kehidupan. Bahkan kita bingung nih, kehidupan tujuannya apa, yang maksud dengan hidup itu apa, bagaimana. Kalau nggak ada keyakinan ini repot, ya. Maka jauh-jauh hari ulama mengatakan dan sering disampaikan, awwalu wajibin lil insani ma'rifatul ilah bistiqoni, ya, bahwa yang wajib, ya, yang pertama sekali merupakan kewajiban bagi kita manusia adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Bahkan Imam Ghazali jelas sekali mengatakan, la tasihul al ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Enggak sah itu ibadah, ya, kecuali telah mengenal siapa yang disembah, ya. Mengenal siapa yang disembah, ya Allah, harus kenal. Mengenal Allah caranya gimana? Ya dengan sifatnya, karena zatnya nggak sampai manusia. Dengan sifat-sifatnya, yang namanya Allah, yang namanya Tuhan, satu sifatnya yang nomor satu adalah apa itu yang kita sering baca, apa? Wujud. Wujud artinya ada. Itu patokan pertama, bahwa yang namanya Tuhan sifat wajibnya adalah wujud. Akal kita mustahil, akal kita nggak nerima kalau yang namanya Tuhan itu tiada, ya. Kalau yang namanya Tuhan wajib wujud, nah kalau manusia kita nih namanya lazim. Lazim itu pasti. Pasti apa? Pasti lawannya wujud apa? Tiada. Bahwa yang namanya kita itu pasti tiada. Kok disebut tiada? Lah iya. Kita perkirakan aja, kira-kira kita 1920. Kita ada di mana tuh? Ada belum tuh? Belum ada, berarti kan nggak ada. Ya, atau kita 2200, ada nggak tuh? Nggak ada. Berarti yang namanya tiada itu pasti, lazim bagi kita manusia. Yang namanya kita itu manusia tiada, ya. Yang ada mah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nggak ada kan berarti lemah, ya. Umpamanya kita tuh, ya, berada dalam satu musibah, bencana, misalkan ada banjir di kali, ya, ibarat kita itu kelelep. Tentulah dalam kelelep itu kondisinya sangat mendesak bagi kita. Bener gak tuh kalau dalam kelelep gitu, ya, terbawa arus air. Dalam keadaan begitu pastilah kita ini yang lemah perlu sadar. Apa aja dirambet pada saat itu mah, ya. Ada tali, ya, di pinggir kali kita rambet karena dalam terdesak itu. Taunya kalinya apa, talinya tali kambing, kambingnya masih kecil, dirambet kambingnya ngikut kecebur juga, nggak kuat, kelelep lagi. Pokoknya apa aja yang ada ram, ya. Ada kebetulan tunggak yang agak kuat, ya itu dipegang. Kita punya sandaran, alhamdulillah. Kita punya sandaran, ya. Kita dengan sandaran itu, ya, pastilah kita banyak mendapatkan bantuan, ya, otomatis kita selamat. Kalau lagi kelelep begitu, ada tunggak kita pegang, insya Allah kita selamat dari bahaya kelelep itu, karena kita manusia itu lemah.
dan butuh sandaran. Jangankan yang lain-lain, ya. Kalau kita punya teman, ya, temennya misalkan orang mampu, ya, punya uang banyak, ya, itu nggak apa-apa kita deketin, cuman syaratnya deketinnya pakai akhlak. Kalau deketin pakai akhlak nggak mungkin dihinakan, ya. Diajak ngobrol, dikasih rokok, Pak, kabarnya gimana, dekat. Insya Allah suatu saat karena kedekatan itu, ya, dia lagi mau memberi sesuatu, dia banyak lagi mendapat sesuatu yang dicari, yang kenal, yang dekat itu dipanggil. Yang nggak dekat mah bagaimana manggilnya, nomor telepon juga nggak ada. Ya, itu kita kenal dekat sama orang yang sifatnya sama kita manusia. Karena kebetulan dia itu mampu aja. Kita kira kita tertolong nggak tuh kira-kira? Kalau lagi nggak punya, tertolong nggak itu dengan kita punya kedekatan teman seperti itu? Ketolong. Itu manusia. Apalagi yang menciptakan manusia, yakni Allah. Kalau kita punya kedekatan luar biasa. Makanya itu, ya, bagaimana sih caranya biar kita selamat? Yaitu diajarkan. Kita harus punya kedekatan kepada yang Maha Kuasa. Caranya gimana? Ya tanya. Itu yang ngajar kita nih, guru kita, Ustaz Dahlan, Ustaz Dahli, tanya itu cara deket biar bisa deket sama yang kuasa. Tata caranya gimana? Ya diajarin, dikasih tahu. Ya, dulu udah banyak dikasih tahu. Ya tambah yang biasanya udah ada ba'diyah, yang biasanya 2 isya, tambah 2 lagi jadi 4. Itu semakin intensitasnya semakin banyak, insya Allah semakin dekat. Kalau udah dekat udah nggak ada ruginya, ya. Karena keyakinan itulah yang menyelamatkan bagi kita, karena kita sadar bahwa kita mah sifatnya tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada kan jadinya lemah, ya, lemah. Kalau tiada mah jadinya lemah. Itu sifat manusia adalah lemah. Dan ada lagi yang menjadi perhatian bagi kita sebagai keyakinan akidah kita, apa? Adanya sifat zaiz. Sifat zaiz itu adalah boleh ada, boleh tiada. Artinya yang Maha Kuasa itu diantaranya yang nanti kita ketemu sifatnya zaiz. Zaiz itu boleh ada, boleh tiada. Artinya apa? Artinya orang suatu saat dia bekerja, ya, mencari uang, boleh saja dia jadi orang kaya, boleh aja dia jadi tidak kaya dengan lantaran kerja itu. Karena ya nggak pasti, ya, orang yang bekerja itu jadi kaya nggak pasti. Banyak orang yang kerjaannya santai-santai aja tapi duitnya banyak. Ada nggak kira-kira? Ada, kelihatannya santai-santai aja, tapi ada orang yang kerja dari pagi malam sampai pagi lagi, ya, puluhan tahun, tapi begitu-gitu aja. Kan kalau masalah kerja maksimal mah udah luar biasa kan. Cukup kalau waktu mah ikhtiar mah luar biasa. Dari pagi malam pagi lagi kerja. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, ya, bayar anak-anak sekolah aja susah. Ada nggak yang kira-kira begitu? Ada nggak? Ada. Berarti kerja bukan pasti menjadikan orang punya duit atau jadi orang kaya. Bener gak tuh begitu? Iya, jadi itu namanya sifat zaiz. Lalu yang membuat kaya orang atau yang membuat orang gak kaya siapa? Ya udah pasti itu yang Maha Kuasa. Berobat deh, contohnya berobat. Berobat bisa dipastikan gak orang sembuh? Hah? Berobat bisa dipastikan gak orang sembuh? Enggak. Atau bisa dipastikan orang kalau berobat nggak sembuh? Bisa nggak? Enggak. Karena yang membuat orang sembuh itu bukan obat. Banyak orang yang udah ratusan juta berobat kagak sembuh-sembuh. Bener gak? Bener. Jadi yang membuat sembuh siapa? Yang membuat sembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat zaiz. Ya, dulu sering ditanya, apa itu dagang? Dagang orang itu pasti untung. Bener gak? Kalau dagang orang, kalau ditanya orang dagang itu pasti untung apa enggak? Hah? Orang dagang nih, dagang pasti untung, bener gak itu kalau pernyataan kayak gitu? Hah? Orang dagang pasti untung, pertanyaannya bener gak itu kira-kira? Hah? Orang dagang pasti untung, dagang di Tanah Abang atau di mana? Orang dagang pasti untung, bener gak pernyataan ini? Hah? Enggak, bener.
Karena banyak orang yang dagang bukan hanya nggak untung, bangkrut. Banyak nggak yang bangkrut? Banyak. Jadi orang dagang boleh ada kalanya untung, boleh ada kalanya rugi. Bahkan yang bangkrut juga banyak. Itu namanya sifat jaiz. Nggak ada yang pasti, ya. Yang pasti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan, namanya akidah. Sifat-sifat itu adalah akidah yang harus tertanam dalam jiwa kita. Ya, itu sifat jaiz, ya, sifat jaiz. Ada cerita buat memahami ini biar gampang. Dulu kalau orang sini sering dagang ke Koneng. Koneng ya. Koneng itu di Pesing. Ya, Pesing. Itu punya bronjong. Bener nggak? Punya bronjong sama sepedanya, sepeda ontel, kuat sepedanya. Ya, luar biasa. Ya, dagangannya macam-macam. Ya, bahkan ada yang dagang minyak. Ya, dagang minyak kan berarti dipikul tuh kan, dibawanya ke Koneng juga sono, dipikul keliling itu ya. Kalau kejauhan kadang-kadang dulu udah ada mobilnya itu yang ngangkut di Bulak Lebar apa di mana tuh ya, karena jagangnya jauh jadi kumpul dulu di situ, dibawa pakai mobil ke tempat dagang di Petak 9 apa 9 petak apa gitu ya, di mana tuh di Jakarta Barat ya. Suatu saat yang jualan minyak ini ya, dagang yang biasanya pulangnya habis zuhur atau sebelum asar udah pulang, tapi ini jam 8 pagi udah pulang lagi. Berangkat biasanya gelap-gelap tuh, jam 6 berangkat mikul ya, mikul dulu buat sampai ke tempat yang kendaraan itu ya, dipikul. Rupanya kejadiannya dia itu musim hujan kayak begini nih, banyak hujan, itu kepleset dagangan minyaknya, tumpah habis ya, di black itu habis kalengnya ya, udah kepleset nyublek lagi, bajunya kotor semuanya ya. Yang repotnya itu minyaknya nyampur sama air kobakan, nggak bisa diselamatin ya. Akhirnya kan pulang itu ya, pulang ke rumah sama istrinya. Kok bang, ini cepet bener dagangnya jam segini udah pulang ya. Dia mau jawab lagi kesal bagaimana tuh, padahal dia kan kelihatan bajunya kotor, celananya kotor, habis nyublek di mikul itu minyak ya. Rupanya diceritain sama lakinya, hari ini gua gak dagang, ini habis nyublek jatuh kepleset ya. Udah sekarang mah dulu dah, ngejak kopi sarapan, makan dah, istirahat rapi, bersih-bersih baju. Bener aja, kira-kira jam 11 yang temennya dagang itu datang ke rumah nanyain, lu kemana nggak dagang? Ya tadi diceritain tuh dari APJ, diceritain. Rupanya temennya tadi cerita, dia bilang begini, lu nggak dagang nyublak, lu bersyukur. Mengapa? Itu yang mobil lu taikin biasa, rupanya kesamber kereta yang isinya dagangan di mobil itu semuanya habis, meninggal dunia. Tadi tuh yang dagang tadi, yang tadi kesel ya, kesel banget dengar berita begitu, akhirnya dia ngomong apa? Alhamdulillah ya. Itu kejadiannya. Itu namanya sifat zaiz lizati, yang maha kuasa yang tahu. Coba kalau dia dagang ya, dimakamin katanya ya, itu bersyukur. Karena kadang orang kerjanya di mana itu ngalor, sono ngalor ya, ngidul, kerjanya ngidul, rezekinya di ngalor. Artinya dia kerjanya tiap hari ke sono, tapi dapat rezekinya, dapat duitnya di sebelah sana. Karena memang itu ikhtiar mawajib. Tapi lagi-lagi yang menentukan adalah yang maha kuasa ya. Orang boleh saja berusaha maksimal ya, tapi tetap aja yang maha kuasa yang menentukan. Nah itu namanya sifat zaiz. Ada zaiz li zati, ada zaiz li ghairi ya. Itu berdasarkan keyakinan, itu akidah ya, keyakinan. Karena akidah inilah yang membentuk gerakan pada diri kita. Kita itu berbuat, bergerak berdasarkan keyakinan kita.
Kalau keyakinannya yang membentuk salah, wah orang ambak-ambakan ini, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Ya, dia hidup tujuannya apa nggak ketemu kalau keyakinannya belum dibenarkan. Akidah namanya. Nah, ini risalah buku ya yang menjelaskan kepada kita ya tentang al-aqaidi ad-diniyah allati la yasa'ul muslima jahluha. Ini risalah tentang akidah yang nggak boleh, nggak ada keluasan atau nggak ada dispensasi ya bagi kita untuk tidak ketahuinya. Artinya ini masalah wajib, masalah pokok. Sebelum ibadah, sholat dan lainnya, ini diajarkan akidah dulu, keyakinan. Ya, caranya gimana? Caranya mengenal sifat-sifatnya. Dari sifat yang sekian banyak, cuman 20 kita disuruh belajar. Dari wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis seterusnya. Ya, itu yang kita pelajarin dikit-dikit. Ini belum belajar, baru pembukaan dari bismillah, alhamdulillah, syahadat, sholawat, amma ba'du. Dan dijelaskan ini risalah tentang akidah yang nggak boleh, nggak ada keluasan bagi orang, bagi manusia muslim khususnya yang usianya 15 tahun. Sehat akalnya ya, wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya tadi. Tadi itu sifat wujud diantaranya. Yang ada itu hanya Allah. Kita sama manusia pasti nggak ada. Ya, itu asli kalau nggak ada. Kalau kita bilang, wah saya ini nggak punya duit, nah itu asli. Itu artinya begitu. Orang aslinya juga nggak ada. Ya, kalau orang bos saya duitnya banyak banget, itu palsu. Palsu, ya. Nggak ada orang yang berkata begitu, merasa uang ya suatu saat udah nggak ada dianya. Bahkan yang kita saksikan sekarang yang dulu ada duitnya banyak, sekarang udah nggak ada. Kira-kira pernah nggak kita lihat? Banyak orang yang duitnya banyak atau orang yang sifatnya sombong atau apa, nggak usah diapa-apain, diliatin aja juga nanti nggak ada. Bener nggak? Ya nggak usah dibilangin atau gimana, didiemin aja. Nanti gue ada waktunya nggak ada ya hilang, karena sifat nggak ada atau tiada itu namanya sifat lazim, sifat pasti bagi kita manusia. Itu namanya sifat Adam, lawannya dari wujud. No, kita tuh sifatnya tiada. Ya, di antara sifat tiada itu mulai dah kita mikir, wah kalau kita nggak ada mah nantinya ya, memang dulunya nggak ada, sekarang ada, nantinya nggak ada lagi. Pastilah kita dikit-dikit mulai ya bekal kalau begitu mah. Ya, bagaimana biar punya bekal? Ya kita tanya sama yang tahu. Kita datengin majelis-majelis ilmu biar kita tahu, biar kita selamat, bahwa kita tuh ada yang perlu dijalanin. Bahwa kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan dan kita beda. Ya, kalau tadi kerbau mah nggak ada asar, nggak ada maghrib, nggak ada subuh. Ya, nggak ada kewajiban-kewajiban lain. Dia mah kerja, tidur, besok kerja lagi, tidur, besok kerja lagi, begitu aja. Nah, kalau kita mah ada tuntunan dan juga tata caranya. Nah, sebelum yang lain-lain, maka kita kenal itu siapa diri kita, ya. Kita nggak ada, kita lemah, kita lain-lain, pastilah nanti kita kenal siapa itu namanya Tuhan kita. Berarti yang namanya Tuhan ada, yang namanya kita manusia pasti kebalikannya, ya. Kalau yang namanya Tuhan misalkan sifatnya bako, nanti ketemu bako kan kekal, dari dulu ada sampai sekarang ada sampai nanti ada. Ya kalau kita mah nggak kekal, ya ada batasan waktunya, ya. Yang sekarang ada nanti juga nggak ada. Itu namanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, lawannya sifat mustahil, ya. Dan satu lagi sifat zaiz bagi Allah, ya. Ini namanya kitabnya, kitab Al-Aqaidi Ad-Diniyah allati la yasa'ul muslima jahluha, yang disusun, dinukil, dihimpun dari kitab-kitab ulama, ya. Yang mana dengan sebab merekalah dibukakan ya hati kita dari kebutaan. Begitu, ya. Kalau nggak ada mereka ya repot, karena pintu-pintu untuk menuju Allah udah ketutup sekarang,
ya cuma satu pintunya, melalui baginda Rasulullah SAW terus turun. Kalau laut mah ibaratnya dulu mah itu bagian Rasulullah ibaratnya laut mengecil lagi jadi sungai, jadi kali gede ngecil lagi jadi kali kecil lagi jadi kali tengah ngecil lagi jadi got itu kecil jadi kobakan. Lah kita ibaratnya kobakan juga udah syukur, apalagi kobakannya masih ada rumput-rumput namanya ya kan, mendingan masih hijau, kita masih ada duhanya, masih ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah, masih mending. Yang penting kita terus harus ada ikatan. Kalau nggak ngiketin ya putus, udah acak-acakan kita. Udah apalagi akhir zaman begini, udah usak-usakan dah, udah pasti dijamin. Kalau nggak ada sekali rem, nggak ada sekali kita mau upaya memperbaiki diri dan lainnya, bablas sudah. Karena contohnya udah banyak, ya, contoh udah banyak, contohnya. Lah kita bersyukur, ya, karena itu yang menentukan, ya, adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berduduk begini aja nih, anugerahnya luar biasa.